Beberapa judul video lama sudah admin kumpulkan di weblog, Novelian Audio. Silahkan tonton kembali jika masih tertarik. Klik link di deskripsi video ini bos ya. Terima kasih. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 168. Perdebatan antara para jenius dari Gunung Jiuxiao dari Sekte Abadi Zongtian dan Sekte Ilahi Haotian berakhir karena Li Tianyu seorang diri. Sekte Ilahi Haotian pergi bersama Zhan Huang yang terluka parah dan para muridnya yang marah. Li Tianyu juga dibawa kembali ke Sekte Abadi Zongtian untuk dihukum. Dengan dipenjarakannya Li Tianyu di bawah tebing Zhenyu sebagai hukuman, semua murid Sekte Abadi Zongtian sudah mengetahuinya. Banyak murid dari Sekte-Sekte Abadi mendiskusikan hal ini secara pribadi. Bahkan dengan perintah tegas dari para pemimpin sekte yang berpengaruh, rumor tersebut tetap tidak bisa dihentikan. Ada yang mengatakan bahwa Li Tianyu tampak menjadi orang yang berbeda setelah pertarungannya dengan Wen Yifeng, dan pikirannya telah terpengaruh. Ada yang mengatakan bahwa masuknya Li Tianyu ke alam Raja Abadi disebabkan oleh suatu cobaan yang mengakibatkan dampak negatif dari Dao Surgawi, dan sebagainya. Pendapat beragam. Namun, sejak Li Tianyu dipenjara di bawah tebing Zhenyu sebagai hukuman, Istana Peta Ilahi sama sekali tidak memberikan tanggapan. Mulai dari kepala kuil hingga para murid, hampir tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan aula diagram ilahi. Seolah-olah mereka telah dihukum berat oleh Sekte Abadi. Tidak ada yang tahu detailnya. Setelah Li Tianyu dipenjara di tebing Zhenyu, para tetua Sekte Abadi Zongtian secara pribadi pergi ke Sekte Ilahi Haotian untuk meminta maaf. Bagaimanapun, masalah ini adalah kesalahan Sekte Abadi Zongtian, dan hubungan antara kedua sekte, yang sama-sama merupakan garis keturunan abadi, seharusnya tidak rusak karena murid-murid mereka. Untungnya, Jun King hadir malam itu, jika tidak, Zhan Huang pasti sudah tewas. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk selamat, kultivasi mereka kemungkinan besar akan hancur total. Oleh karena itu, Sekte Ilahi Haotian masih menyimpan rasa dendam terhadap tindakan para murid Sekte Abadi Zongtian. Namun, karena Zhan Huang tidak terluka, dianggap bahwa kedua sekte masih memiliki ruang untuk bermanuver. Dengan demikian, Sekte Ilahi Haotian tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika tidak, bahkan jika Sekte Abadi Zongtian melindungi Sekte Ilahi Haotian, mereka akan membuat Li Tianyu membayar dengan nyawanya. Apakah nyawa murid-murid tingkat Raja Abadi kalian berharga, tetapi nyawa murid-murid tingkat Raja Abadi Sekte Ilahi Haotian kami tidak berharga? Sebulan kemudian, semua ini akhirnya berakhir. Karena diskusi tentang Dao berakhir tanpa kesimpulan, para murid dari 10 istana Sekte Abadi Surgawi sekali lagi melanjutkan praktik kultivasi mereka sebelumnya. Beberapa murid merasa itu sangat disayangkan. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan bagi para talenta paling luar biasa dari tradisi Taoisme untuk mendiskusikan Dao, dan kesempatan itu disia-siakan begitu saja. Oleh karena itu, banyak elit di istana merasakan penurunan tajam dalam dukungan mereka terhadap Li Tianyu. Bahkan status Li Tianyu dan Wen Yifeng di dalam Sekte Abadi pun kembali diangkat untuk dibandingkan. Li Tianyu dan Wen Yifeng pernah dianggap seimbang dalam kemampuan mereka. Namun sekarang situasinya menjadi berat sebelah. Li Tianyu kehilangan banyak dukungan dalam hal opini publik karena pendekatan yang terlalu keras ini. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan talenta paling luar biasa pun tidak pernah melupakan pertempuran itu. Oleh karena itu, Li Tianyu bukan lagi orang nomor satu yang bersinar di Sekte Dewa Surgawi. Semua ini jelas merupakan pukulan berat lainnya bagi para jenius dari Istana Peta Ilahi. Hanya sedikit dari 10 jenius surgawi yang kini bergaul dengan para murid Aula Diagram Ilahi. Sebaliknya, Aula Bela Diri Ilahi tiba-tiba berbalik dan menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pemimpin dari 10 aula. Tanda pisah. Tebing penindas penjara. Tempat ini adalah tempat Sekte Surgawi menghukum anggota Sekte yang telah melakukan kejahatan serius. Lingkungan di sana sangat keras, seperti neraka yang hidup. Mereka yang memasuki Sekte Abadi akan menderita hukuman terkejam di dalamnya, tentu saja, hanya mereka yang telah melakukan dosa besar yang memenuhi syarat untuk masuk dan dihukum. Sejak berdirinya Sekte Abadi puluhan ribu tahun yang lalu, hanya beberapa ratus orang yang telah dihukum dan dikirim ke sana. Selama hampir 1000 tahun, tidak ada seorang pun yang dipenjara di sana. Li Tianyu dianggap sebagai orang pertama dalam 1000 tahun. Kejahatan Li Tianyu adalah hasil dari diskusi antara pemimpin Sekte Abadi Zongtian dan para tetua. Karena kita perlu memberikan penjelasan kepada Sekte Ilahi Haotian. Kali ini, kesalahannya terletak pada Li Tianyu, dan kekeliruannya terletak pada Sekte Abadi Zongtian. Sebagai anggota dari garis keturunan yang sama, mereka sangat menyadari potensi luar biasa dari seorang Raja Abadi muda. Jika Zhan Huang benar-benar dibunuh oleh Li Tianyu di Gunung Jiuxiao, Sekte Ilahi Haotian tentu tidak akan membiarkannya begitu saja, dan nyawa Li Tianyu kemungkinan besar akan dalam bahaya. Oleh karena itu, menghukum Li Tianyu dengan memenjarakannya di tebing Zhenyu, dalam arti tertentu, adalah cara untuk melindunginya. Namun, itu juga untuk membuat Li Tianyu membayar harga atas kesalahannya. Pada saat ini, tangan, kaki, dan pinggang Li Tianyu terikat oleh rantai yang terbuat dari kekuatan abadi, membuatnya tergantung di udara. Di belakangnya terdapat 2 rantai besi tebal yang diselimuti kekuatan abadi berwarna merah tua. Dari kejauhan, rantai-rantai itu memancarkan panas yang mengerikan.
Kait di ujung kedua rantai itulah yang menusuk tulang selangka Li Tianyu, membatasi kekuatan abadinya dan membuatnya lumpuh sehingga tidak dapat menggunakan kultivasinya. Mendesis. Cambuk yang terbentuk dari cahaya surgawi tanpa henti menghantam tubuh Li Tianyu dari kehampaan. Setiap kali dicambuk, darah merembes dari bawah pakaian Li Tianyu. Selama sebulan terakhir, Li Tianyu hidup seperti ini. Pakaiannya compang camping, dan tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Ia menundukkan kepala, rambutnya acak-acakan, dan berada di ambang kematian. Dia telah disiksa setiap hari dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak. Melihat kerangka-kerangka di tanah, pandangan Li Tianyu menjadi kabur. Apakah tidak akan ada kesempatan untuk keluar lagi? Apakah aku akan mati di sini? Sepertinya tak seorang pun yang masuk ke sini pernah keluar hidup-hidup, dan kurasa aku akan menjadi salah satunya. Li Tianyu bergumam pelan, aku tidak rela mati seperti ini. Dia memang tidak mau menerimanya. Dia adalah seorang jenius, seorang anak ajaib. Dia telah mencapai alam raja abadi di usia muda, dan prospek masa depannya tak terbatas. Dia bahkan telah berkali-kali berfantasi tentang masa depan, tentang menjadi mulia dan berkuasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di negeri penuh dosa dan hukuman ini, dan akhirnya berubah menjadi kerangka yang tidak dipedulikan siapapun. Perbedaan yang begitu besar membuat iblis batin Li Tianyu gelisah. Dia ingin membebaskan diri, dia ingin melarikan diri. Namun setiap kali mereka berhasil melarikan diri, mereka disambut dengan hukuman yang lebih brutal di tebing penjara. Li Tianyu. Tepat ketika kesadaran Li Tianyu mulai memudar, dia mendengar sebuah suara memanggilnya, memanggil namanya. Hal ini menyebabkan pemandangan di depan mata Li Tianyu sedikit berkedip. Ia samar-samar melihat sosok buram berjalan ke arahnya. Namun, dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Aku tahu kau tidak ingin mati, kau tidak rela mati seperti ini, sama seperti aku dulu, jadi, maukah aku membantumu? Suara itu terus bergema di telinga Li Tianyu. Tolong aku, tanya Li Tianyu dengan lemah. Mendengar itu, suara tersebut tertawa, ya, membantumu juga berarti membantu diriku sendiri. Mari kita keluar dari tempat terkutuk ini bersama-sama, oke? Selamat keluar dari sana. Berusahalah untuk selamat. Keinginan untuk tidak mati adalah naluri bertahan hidup paling mendasar yang dimiliki seseorang. Lalu Li Tianyu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan mengangguk, baiklah, mari kita keluar dari sini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Li Tianyu terdiam. Namun, ledakan tawa, seperti tawa orang gila, terdengar dari tebing penekan penjara. Hahaha. Mulai saat ini, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Mari kita selesaikan apa yang belum kita kerjakan. Suara itu berhenti tiba-tiba di situ. Kemudian, Li Tianyu, yang telah tergantung di udara dan dinyatakan meninggal, perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar terang. Satu pandangan, dua pupil. Bagian 1672. Gerbang Surgawi, Aula Bela Diri Ilahi. Selama sebulan Li Tianyu dipenjara di kaki tebing Zhenyu, Jiang Yunfan juga mendengar beberapa hal tentang tebing Zhenyu dari sesama muridnya yang telah menjadi korban. 3 area terlarang dari sekte abadi itu paling banter seperti neraka. Namun, tebing Zhenyu benar-benar neraka dunia nyata. Mereka yang memasuki tempat itu akan dikenai hukuman terberat, dan tidak seorang pun pernah keluar hidup-hidup. Tentu saja, sebagian besar dari mereka yang dipaksa melakukannya adalah orang-orang yang memang pantas mati. Kalau tidak, aku tidak akan pergi ke tempat terkutuk itu. Meskipun Jiang Yunfan tahu bahwa Sekte Abadi Zongtian telah memenjarakan Li Tianyu di tebing Zhenyu sebagai hukuman terutama untuk memberi penjelasan kepada Sekte Ilahi Haotian, dan bahwa hukuman itu hanyalah efek samping, Jiang Yunfan tetap berharap Li Tianyu akan mati di tebing Zhenyu. Lagi pula, dia menyimpan niat membunuh terhadap Li Tianyu. Siapa yang menyuruhnya mencoba membunuhnya tanpa alasan? Jiang Yunfan tidak pernah menargetkan seseorang tanpa alasan, tetapi begitu seseorang memiliki keinginan untuk menargetkannya, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Namun, Jiang Yunfan dan Li Tianyu akan melanjutkan secara bertahap. Lagi pula, dia belum memiliki kemampuan atau cara untuk membunuh Li Tianyu. Oleh karena itu, kita hanya bisa berharap Li Tianyu meninggal di tebing Zhenyu, agar dia tidak perlu bertindak di kemudian hari. Hari ini adalah hari ke-34 harapan agar Li Tianyu mati di tebing Zhenyu. Sejak Li Tianyu dipenjara di tebing Zhenyu, Jiang Yunfan telah menghitung mundur hari-hari. Menurut kakak-kakak seniornya, begitu memasuki tebing Zhenyu, tulang selangka akan terlihat, kultivasi akan dibatasi, dan seseorang akan dihukum. Lebih dari sebulan sudah cukup untuk melemahkan seseorang. Bahkan kemauan terkuat pun tidak dapat menahan kerusakan yang fatal. Tepat ketika Jiang Yunfan selesai menghitung hari, kakak-kakak seniornya datang dan mulai bergosip, Li Tianyu telah dibebaskan. Mendengar itu, Jiang Yunfan langsung terkejut. Apakah mereka sudah dibebaskan? Kalimat ini sendiri memiliki dua arti. Kemungkinan pertama adalah Sekte Abadi Zongtian merasa masalah tersebut telah selesai, sehingga mereka membebaskan Li Tianyu dari tebing Zhenyu. Kemungkinan kedua adalah Li Tianyu selamat dan muncul hidup-hidup dari tebing Zhenyu. Li Tianyu itu benar-benar beruntung, dia tidak mati di dalam tubuhnya selama lebih dari sebulan. Ini sungguh sebuah keajaiban. Jika Anda disiksa di tebing penjara selama lebih dari sebulan, Anda akan dikuliti hidup-hidup meskipun Anda tidak mati.
Mendengarkan gosip dari kakak-kakak seniornya, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Sebenarnya, setelah dipertimbangkan dengan cermat, itu masuk akal. Bagaimanapun, Li Tianyu adalah salah satu jenius paling terkemuka dari Sekte Abadi Zongtian dalam 1000 tahun terakhir. Meskipun dia telah mengerahkan banyak usaha dalam debat Dao, Zhan Huang dari Sekte Ilahi Haotian masih hidup. Jika Li Tianyu benar-benar meninggal di tebing Zhenyu, itu akan menjadi kerugian bagi Sekte Abadi Zongtian. Oleh karena itu, sejak awal, Sekte Abadi Zongtian mungkin tidak bermaksud agar Li Tianyu mati di dalamnya. Meskipun dia sudah mengetahuinya, Jiang Yunfan masih merasa sedikit menyesal. Kemudian, saat ia bangkit untuk kembali ke halaman rumahnya, Jiang Yunfan tiba-tiba merasa gelisah, mungkin karena semacam firasat. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa gelisah, Jiang Yunfan merasa bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Li Tianyu. Dia tidak tahu mengapa dia langsung teringat Li Tianyu. Semuanya tergantung pada persepsi. Hal ini menyebabkan ekspresi Jiang Yunfan sedikit berubah. Jadi, Jiang Yunfan, yang awalnya hendak kembali ke kediamannya, tiba-tiba mengubah arah dan berjalan menuju aula utama Balai Bela Diri Ilahi. Dia memiliki beberapa pertanyaan untuk Wen Yifeng. Di aula utama, Wen Yifeng sedang menyelesaikan beberapa urusan. Mendengar langkah kaki, dia sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya, "Adik Jiang, ada apa?" Jiang Yunfan mengangguk. "Kakak Wen, apakah Anda tahu sesuatu tentang tebing penindasan penjara?" Ketika Jiang Yunfan tiba-tiba menanyakan hal ini, Wen Yifeng terkejut. Namun, melihat ekspresi serius Jiang Yunfan, Wen Yifeng tidak menolak. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi ke bagian belakang aula. Setelah beberapa lama, Wen Yifeng kembali dengan sebuah buku kuno di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Jiang Yunfan dan berkata, "Semua yang ingin Anda ketahui tertulis di sini. Saya ada urusan. Anda bisa membacanya sesuka Anda." Setelah mengatakan itu, dia berhenti memperhatikan Jiang Yunfan dan melanjutkan mengurus urusan di aula bela diri ilahi. Setelah menerima buku itu, Jiang Yunfan perlahan membalik sampulnya dan menatapnya. Tanda pisah. Kuil Sentu. Li Tianyu, yang dibebaskan dari tebing Zhenyu, dibawa kembali secara pribadi oleh kepala istana Aula Senwu. Situasi Li Tianyu saat itu sungguh tragis. Hewan itu tampak hampir sekarat, jadi istana peta ilahi segera mengambilnya kembali dan menggunakan ramuan terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Li Tianyu sebenarnya pernah meninggal di tebing penekan penjara. Namun, dia kembali hidup. Bahkan Li Tianyu sendiri agak bingung dengan masalah ini. "Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku atau memang nyata." Karena luka-lukanya yang parah, Li Tianyu terbaring di tempat tidur selama 5 atau 6 hari setelah kembali ke istana peta ilahi sebelum akhirnya sadar. Setelah bangun tidur, Li Tianyu tetap diam dan sering menatap kosong ke angkasa. Dia tidak menanggapi siapapun yang berbicara kepadanya. Seolah-olah dia telah terangsang. Dalam keadaan seperti ini, tak seorang pun berani berbicara kepada Li Tianyu. Bahkan setelah lukanya sembuh sepenuhnya, Li Tianyu tetap dalam keadaan linglung, sesekali tampak normal. Namun, pada saat-saat itu, Li Tianyu akan tenggelam dalam perpustakaan aula peta ilahi, terus-menerus membolak-balik dan membaca buku, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia teliti. Untuk sesaat, semua jenius di istana peta ilahi mengira Li Tianyu sudah gila. Bahkan penguasa kuil peta ilahi pun tak berdaya. Hingga suatu hari, mata Li Tianyu yang tadinya kusam dan berkabut menjadi benar-benar jernih. Dia mendongak menatap sinar matahari yang menyilaukan, senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya untuk melindungi matanya dan bergumam pelan, "Benarkah sudah selama ini?" Sudah ratusan tahun. Senyum Li Tianyu semakin lebar, seolah-olah dia benar-benar menikmati semua yang dilakukannya, rasanya sangat menyenangkan bisa hidup, sangat menyenangkan. Li Tianyu saat ini adalah dirinya sekaligus bukan dirinya. Karena ada orang lain di dalam tubuhnya. Dia menyelamatkan Li Tianyu. Jika tidak, Li Tianyu pasti sudah meninggal sejak lama ketika berada di tebing Zhenyu. Ketika Li Tianyu masih linglung setelah muncul dari tebing Zhenyu, saat itulah pikiran dan ingatan mereka bertabrakan dan menyatu, dan juga saat di mana orang lain sedang beradaptasi. Keduanya kini benar-benar terintegrasi. Namun, orang yang memegang kendali bukanlah Li Tianyu. Orang itu memang dia. Orang yang memberi Li Tianyu kesempatan hidup kedua. Tentu saja, Li Tianyu jugalah yang memberinya kesempatan hidup kedua. Mulai sekarang, apa yang kau lakukan adalah apa yang kulakukan, dan apa yang kulakukan adalah apa yang kau lakukan. Li Tianyu meregangkan tubuh lalu perlahan berdiri. Saat ia berdiri, seluruh sikapnya berubah, menjadi persis sama dengan Li Tianyu di masa lalu, tetapi masih ada perasaan yang tak terlukiskan dalam dirinya, sebuah simbol dari keberadaan orang itu. Salah satu matanya memiliki pupil ganda, tetapi penglihatan itu hanya sekilas. Baiklah, sekarang kita semua masih hidup, saatnya melakukan apa yang ingin kita lakukan. Bagian 1673. Hukuman Li Tianyu berupa pemenjaraan di tebing Zhenyu adalah penjelasan dari Sekte Abadi Zongtian kepada Sekte Ilahi Haotian. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Li Tianyu tidak menanggung siksaan dan hukuman mengerikan selama bulan itu. Bukan berarti Sekte Abadi melebih-lebihkan Li Tianyu, melainkan mereka tidak menyadari iblis batin yang muncul setelah Li Tianyu memasuki alam Raja Abadi.
Selama hukumannya, Li Tianyu dihasut oleh iblis batinnya, yang menyebabkannya mengalami siksaan yang lebih mengerikan. Jika tidak, Li Tianyu tidak akan mati hanya dalam 1 bulan, karena bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari sedikit jenius dari Sekte Abadi Zongtian yang selamat dan keluar dari 3 area terlarang dalam 1000 tahun terakhir. Pemimpin sekte dan para tetua Sekte Abadi Zongtian tidak mengantisipasi hal ini. Namun, kepala kuil peta ilahi memiliki sebuah ide. Karena hanya dialah yang tahu. Namun, dia tidak berhak untuk menolak keputusan yang dibuat bersama oleh pemimpin sekte dan para tetua. Pengaturan default adalah satu-satunya pilihan. Selama kurang lebih sebulan Li Tianyu menjalani hukuman di tebing Zhenyu, penguasa istana peta ilahi terus-menerus khawatir, takut Li Tianyu tidak akan mampu menahan hukuman di tebing Zhenyu. Namun ketika Li Tianyu dibawa kembali, kepala istana peta ilahi, yang selama ini merasa cemas, akhirnya menghela napas lega. Ia tidak menyadari bahwa Li Tianyu yang ia bawa kembali hari itu bukanlah Li Tianyu yang sebenarnya lagi. Ada orang lain. Setelah pulih, tingkat kultivasi Li Tianyu melesat beberapa tingkatan dalam waktu singkat, pertama memasuki tingkat kedua alam Raja Abadi dan kemudian tingkat ketiga. Adapun iblis batinia, mereka lenyap ketika orang itu menyatu dengan Li Tianyu. Li Tianyu tidak mampu memutus ikatan batinnya. Tapi dia bisa. Lagi pula, mereka berbagi satu tubuh, dan dia tidak bisa membiarkan ketidaksempurnaan apapun ada di tubuh Li Tianyu. Siapakah sebenarnya kamu? Suara Li Tianyu bergema di benakku. Dia sedang menanyakan hal itu kepadanya. Menanggapi pertanyaan Li Tianyu, orang itu tersenyum tipis dan berkata pelan, bukankah kau sudah melihatnya dalam ingatanmu? Setelah mendengar itu, Li Tianyu terdiam. Ya, dia melihatnya dalam ingatannya. Aku melihat wajah asli orang itu. Dia sangat tampan dan memiliki keanggunan yang tak tertandingi. Saat itu, dia adalah pemuda paling menonjol di Sekte Abadi Zongtian. Li Tianyu melihat segala sesuatu tentang dirinya dengan jelas. Yang Xiao. Itulah namanya. Namun, ingatan itu tidak lengkap. Alasan mengapa dia dipenjara di kaki tebing Zhenyu tidak disebutkan, begitu pula pengalamannya di kaki tebing Zhenyu tidak dijelaskan. Kemana perginya ingatan yang hilang itu? Li Tianyu merasa bingung. Aku sendiri yang menghapus ingatan yang hilang itu, karena aku tidak ingin ingatan itu ada. Aku tidak mengakuinya. Yang Xiao terkekeh, suaranya dipenuhi ketidakpuasan dan kemarahan saat membicarakannya. Tapi sekarang kita bersimbiosis. Jika kau ingin tahu, aku tidak akan menghentikanmu. Kau bisa mencarinya di catatan Sekte Abadi Zongtian. Sambil berbicara, Yang Xiao mengeluarkan sebuah buku. Itulah daftar murid Sekte Abadi Zongtian yang dipenjara di bawah tebing Zhenyu sepanjang zaman. Setelah membolak-balik beberapa halaman, nama Yang Xiao tiba-tiba menarik perhatian Li Tianyu. Yang Xiao, seorang pendosa dari Sekte Abadi Zongtian, meskipun memiliki bakat yang tak tertandingi, sombong dan tidak terkendali. Dia mengabaikan aturan ketat sekte dan telah melakukan kejahatan berat berupa membunuh gurunya, mengkhianati gurunya, dan menghancurkan leluhurnya. Ini tidak dapat ditoleransi oleh sekte. Dia dicabut gelarnya sebagai murid Sekte Abadi Zongtian dan dihukum dengan dipenjara di kaki tebing Zhenyu seumur hidup sampai kematiannya. Melihat penilaian terhadap Yang Xiao dalam kitab kuno itu, Li Tianyu agak terkejut. Membunuh majikan. Kau melihatnya. Yang Xiao tersenyum dan berbicara kepada Li Tianyu, yang terdiam dalam kesadaran ilahinya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menutup buku di tangannya dan dengan santai melemparkannya. Seketika, buku itu hancur menjadi debu oleh kekuatan abadi yang tak terlihat. Li Tianyu bersenandung setuju. Apakah yang tertulis di sini benar? Yang Xiao dengan jujur mengakui, memang benar, aku telah membunuh tuanku. Ketika Yang Xiao menyebutkan hal ini, bahkan ada sedikit senyum di matanya, senyum yang penuh ejekan. Ia bertanya pada Li Tianyu dalam hati nuraninya, apakah menurutmu, benar-benar ada seseorang di dunia ini yang akan membunuh orang lain tanpa alasan? Melihat Li Tianyu tetap diam, Yang Xiao melanjutkan, dia mencoba membunuhku duluan. Mengapa? Karena dia menginginkan mataku. Ketika membicarakan mata, Li Tianyu memperhatikan bahwa mata Yang Xiao memiliki pupil ganda, atau yang juga dikenal sebagai pupil kembar. Meskipun Yang Xiao tidak menjelaskannya secara detail kepadanya, dia dapat memahami sebagiannya dari ingatan masa lalu Yang Xiao. Mereka yang memiliki pupil ganda semuanya sangat berbakat dan ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Dalam segala hal, dia jauh melampaui orang biasa. Mereka dapat digambarkan sebagai orang-orang yang diberkati oleh surga. Yang Xiao kemudian melanjutkan, guruku sebenarnya sangat baik kepadaku. Beliau mengajariku kultivasi selama lebih dari 10 tahun dan memperlakukanku dengan kebaikan yang sebesar gunung. Aku menghormatinya sebagai guruku dan memuliakannya sebagai ayahku. Namun, seseorang yang sangat saya hormati suatu hari akan berbalik melawan saya dan membunuh saya. Mengingat posisinya di hatiku saat itu, aku akan memberikan apapun yang dia inginkan, selama aku memilikinya, kecuali mata ini. Mendengar kata-kata Yang Xiao, ekspresi Li Tianyu dalam kesadarannya pun menjadi rumit. Aku tidak tahu mengapa dia sepertinya mampu membayangkan adegan itu. Mungkin karena dia dan Yang Xiao berada dalam hubungan simbiosis saat ini, ketika Yang Xiao berbicara, gambar-gambar muncul di depan matanya. Meskipun adegan-adegan itu tidak ada dalam ingatan Yang Xiao, dia merasa bahwa itu adalah kenangan yang telah dihapus oleh Yang Xiao sendiri.
Jadi aku melawan balik. Aku tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang ingin menyakitiku, bahkan jika dia adalah guruku. Seseorang sepertiku yang tidak kejam tidak akan hidup lama. Itulah sebabnya Sekte Abadi Zongtian menuduhku tidak menghormati aturan ketat sekte dan mengkhianati guruku. Karena pada saat itu aku hampir tak terkalahkan di antara Raja Abadi, hampir semua tetua Sekte Abadi harus menangkapku, membatasi kultivasiku, dan memenjarakanku di bawah tebing penekan penjara. Saat itu, aku juga sama enggan dan kesalnya seperti kamu, tapi tak ada seorang pun yang membantuku. Pada akhirnya, suara Yang Xiao hampir tanpa celah, menunjukkan fluktuasi emosi apapun. Seolah-olah aku telah menjadi mati rasa. Li Tianyu, dalam kesadaran ilahinya, tampaknya mampu merasakan ketidakberdayaan Yang Xiao pada saat itu. Dia jelas tidak bersalah. Itu jelas merupakan tindakan membela diri. Namun, ia dicap sebagai pendosa Sekte Abadi dan namanya tercatat dalam sejarah, meninggalkan noda abadi pada reputasinya selama 1000 tahun. Sekarang aku telah meminjam tubuhmu untuk melarikan diri dari tebing penjara dan terlahir kembali. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Yang Xiao berkata lembut, sebagai balasannya, aku akan membantumu berkultivasi dan melakukan apa yang kau inginkan. Tapi aku tidak bisa mengembalikan tubuhku kepadamu sekarang. Namun, aku berjanji kepadamu bahwa begitu aku bisa membangun kembali tubuh fisikku di masa depan, aku akan mengembalikannya kepadamu secara utuh. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati di tebing penekan penjara sejak lama. Dalam kesadarannya, Li Tianyu terkekeh. Pada saat ini, kesadaran dan ingatan mereka terhubung, bahkan emosi mereka pun terhubung. Yang Xiao bisa merasakannya, dan dia bisa merasakan Yang Xiao. Karena itu, dia tahu bahwa kata-kata Yang Xiao itu benar. Oleh karena itu, Li Tianyu juga percaya bahwa dirinya tidak seburuk yang digambarkan dalam teks-teks klasik. Aku percaya padamu. Bagian 1674. Gerbang Surgawi, Aula Bela Diri Ilahi. Di dalam aula, Wen Yifeng mengurus urusan aula, sementara Jiang Yunfan diam-diam membaca buku yang diberikan Wen Yifeng kepadanya. Itu tentang tebing penekan penjara. Buku ini merinci waktu penciptaan tebing Zhenyu dari Sekte Abadi Zongtian beserta deskripsinya. Selain itu, buku ini juga merinci para murid yang dipenjara di tebing Zhenyu sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah para dewa Zongtian, jumlah murid yang dipenjara di bawah tebing Zhenyu tidak pernah melebihi 1000. Terakhir kali aku dipenjara di bawah tebing penekan penjara oleh seorang murid Sekte Abadi adalah 1300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Li Tianyu dari Sekte Abadi, 1000 tahun kemudian, adalah orang pertama yang dihukum di kaki tebing penjara. Tentu saja, Jiang Yunfan juga memperhatikan seseorang di dalam buku-buku kuno itu. Yang Xiao. Bukan orang ini yang menarik perhatian Jiang Yunfan. Yang paling menonjol adalah dekrit kekaisarannya. Tanda merah terang digambar di sekeliling nama Yang Xiao, dan 4 karakter, menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, dalam putusan selanjutnya juga ditulis dengan tinta merah terang. Sepanjang buku ini, tidak ada contoh lain yang serupa. Yang Xiao. Jiang Yunfan menggumamkan namanya. Setelah mendengar nama itu, Wen Yifeng sejenak berhenti bekerja sebelum melanjutkan aktivitasnya. Tapi Jiang Yunfan menyadarinya. Dia meletakkan buku di tangannya dan berjalan menghampiri Wen Yifeng, bertanya, "Kakak senior Wen, apakah Yang Xiao orang terakhir dari Sekte Abadi yang dihukum dan dikirim ke tebing penekan penjara?" Setelah mendengar itu, Wen Yifeng bergumam setuju dan mengangguk. Lalu, dia murid dari aula mana? Mengapa semua murid yang dihukum dan dikirim ke tebing Zhenyu ditandai dengan aula tempat mereka berasal, tetapi dia satu-satunya yang tidak? Jiang Yunfan penasaran tentang hal ini. Lagi pula, orang terakhir yang dihukum dan dipenjara di tebing Zhenyu agak terlalu misterius. Aula Bela Diri Ilahi. Wen Yifeng menjawab tanpa meninggikan suara. Mendengar itu, Jiang Yunfan terdiam. Jadi Yang Xiao sebenarnya adalah murid dari Aula Bela Diri Ilahi. Soal membunuh guru sendiri 1300 tahun yang lalu. Memikirkan penilaian Yang Xiao, ekspresi Jiang Yunfan berubah liar. Asal-usul masalah ini begitu mendalam, dan dilihat dari sikap kakak senior Wen, dia pasti juga mengetahui masalah ini. Saat itu, Wen Yifeng baru saja menyelesaikan urusannya. Dia mendongak ke arah Jiang Yunfan, dan sebelum Jiang Yunfan sempat berbicara, Wen Yifeng berinisiatif dan perlahan mulai berkata, 1300 tahun yang lalu, Yang Xiao, seorang murid dari Aula Bela Diri Ilahi, memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Di usia muda, ia memasuki alam Raja Abadi dan menjadi jenius kontemporer paling terkemuka dari Sekte Abadi Zongtian. Meskipun ia sangat berbakat, karakternya patut dipertanyakan, ia mengkhianati gurunya dan leluhurnya, serta membunuh mentornya. Sekte Abadi sangat marah dan ingin menangkapnya untuk menghukumnya. Namun, kekuatan tempurnya tak tertandingi di alam Raja Abadi. Para tetua Sekte Abadi tidak punya pilihan selain menangkapnya sendiri. Meskipun ia mengaku membunuh gurunya, ia tidak menyesal dan mengakui kejahatannya. Pada akhirnya, ia dicabut gelarnya sebagai murid Sekte Abadi Zongtian dan dipenjara di bawah tebing Zhenyu. Setelah disiksa selama beberapa tahun, dia meninggal dalam siksaan. Kemudian, Aula Bela Diri Ilahi menghapusnya dari daftar dan tidak lagi mencatatnya. Apa yang dikatakan Wen Yifeng adalah catatan Yang Xiao dari Sekte Abadi Zongtian dan Aula Bela Diri Ilahi. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, karena itu terjadi lebih dari 1300 tahun yang lalu.
Kalau begitu, Tuan Istana. Jiang Yunfan mencondongkan tubuh ke atas meja dan mengajukan pertanyaan keduanya. Seolah membaca pikiran Jiang Yunfan, Wen Yifeng berkata sambil tersenyum tipis, meskipun guru adalah ketua Aula Bela Diri Ilahi, beliau bukan berasal dari Aula Bela Diri Ilahi. Namun, jika dihitung waktunya, guru telah memimpin Aula Bela Diri Ilahi selama 1000 tahun. Tapi saya ingatkan, masalah ini adalah rahasia Aula Bela Diri Ilahi. Jika Anda berani bertanya kepada guru, maka Anda harus siap menghadapi konsekuensinya. Jiang Yunfan tersenyum. Dia tidak bodoh. Aku tidak akan berjalan langsung ke garis tembak. Dia hanya menanyakan hal itu karena penasaran setelah melihat dekrit kekaisaran. Kau tiba-tiba bertanya tentang tebing Zenyu karena Li Tianyu. Wen Yifeng bangkit, turun dari meja, dan meregangkan anggota badannya. Jiang Yunfan tidak membenarkan maupun membantah hal ini. Tepat ketika Wen Yifeng hendak berbicara, pintu aula utama didorong terbuka. Jiang Yunfan dan Wen Yifeng menoleh bersamaan dan melihat Sun yang berjalan mendekat kakak senior. Wen Yifeng mengangguk, ada apa? Sun yang berjalan menghampiri mereka berdua. Dia melirik Jiang Yunfan lalu memberikan sebuah kartu kepada Wen Yifeng. Jiang Yunfan melihat lebih dekat dan ekspresinya langsung mengeras, kilatan dingin muncul di matanya. Unggahan itu adalah tantangan dari Li Tianyu. Benda itu diberikan kepada Wen Yifeng. Dia menantangku berduel. Wen Yifeng sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Li Tianyu ini baru saja keluar dari kaki tebing Zenyu. Bukannya menghindari sorotan, dia malah menantangnya berduel. Melihat Wen Yifeng memegang surat tantangan tetapi tidak membukanya untuk waktu yang lama, wajah Sun yang menunjukkan senyum penuh harap. Meskipun Jiang Yunfan tidak ada di pertempuran beberapa tahun yang lalu, dia, Sun Yang, ada di sana dan melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, Sun Yang sangat gembira ketika Li Tianyu mengeluarkan tantangan tersebut. Saya pikir pukulan akan menundukkan mereka, tetapi saya tidak pernah menyangka seseorang akan datang kepada saya meminta untuk dilecehkan. Karena itu, dia juga ingin melihatnya lagi. Kakak Wen, berjanjilah padanya bahwa kau akan menghajarnya di depan 10 jenius surgawi. Jiang Yunfan, berdiri di samping, mengalihkan pandangannya ke arah Wen Yifeng. Tantangan mendadak Li Tianyu mungkin bukanlah hal yang baik. Dia tidak ingin Wen Yifeng setuju, tetapi karena egois, dia masih ingin melihat kakak senior Wen bertarung melawan Li Tianyu lagi, karena dia melewatkan pertarungan itu ketika dia memasuki menara pemurnian surga untuk berkultivasi. Sun Yang, kembalikan surat tantangan itu. Setelah mengatakan itu, Wen Yifeng melemparkan surat tantangan itu kepada Sun Yang. Tidak, kakak Wen. Sun Yang segera angkat bicara, aula bela diri ilahi kita sekarang adalah yang paling gemilang di antara 10 aula sekte abadi surgawi. Jika kalian menolak untuk bertarung saat ini, orang lain akan berpikir bahwa aula bela diri ilahi kita takut pada aula diagram ilahi mereka. Apakah kamu takut atau tidak, itu tidak perlu dinilai oleh orang luar, kamu hanya perlu mengetahuinya di dalam hatimu sendiri, kata Wen Yifeng dengan tenang. Lakukan seperti yang kukatakan, lalu kembali dan berlatih dengan tekun. Kakak senior Wen, Li Tianyu telah mengirimkan pesan kepada Anda melalui murid-murid aula diagram ilahi. Pertempuran ini adalah pertempuran yang harus diperjuangkan di atas panggung. Jika Anda setuju sesuai dengan aturan sekte abadi, dia tidak akan melanjutkan masalah ini terlepas dari hasilnya. Mendengar itu, mata Wen Yifeng yang dalam sedikit berkedip, lalu ia mengangkat pandangannya ke arah Sun Yang. Ia memberi isyarat dengan jarinya, dan tantangan itu diletakkan di antara kedua jarinya. Bagus. Sampaikan padanya bahwa aku menerima tantangan sesuai kesepakatan, dan kuharap dia menepati janjinya. Melihat Wen Yifeng setuju, Sun Yang langsung bersemangat dan berbalik untuk lari. Meskipun Jiang Yunfan di aula memiliki sedikit harapan di matanya, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kakak Wen, pertempuran ini. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Wen Yifeng sambil tersenyum tipis, karena Li Tianyu menginginkan satu pertempuran terakhir, maka aku akan mengabulkan keinginannya dan mematahkan harapannya mulai sekarang. Dia dan Li Tianyu bagaikan bintang kembar di sekte Dewa Abadi. Dia ingin setiap benda bersinar, menjadi terang. Namun Li Tianyu ingin memonopoli kejayaan tersebut. Wen Yifeng menyadari hal ini, jadi dia ingin mengakhiri hubungan antara mereka berdua. Dengan ucapan Li Tianyu, mereka tidak lagi terhubung setelah pertempuran ini. Bagian 1675. Keputusan Wen Yifeng untuk menantang Li Tianyu bukanlah untuk menang atau kalah, melainkan untuk mengakhiri perang melalui perang. Hal ini menghancurkan harapan Li Tianyu. Jiang Yunfan tentu menyadari hal ini. Jika Wen Yifeng benar-benar seorang penghasut perang, dia tidak akan pernah tinggal diam sementara Li Tianyu berulang kali menantang dan memprovokasinya. Namun Jiang Yunfan masih merasa agak gelisah tentang pertempuran ini. Ada perasaan yang sulit saya gambarkan. Tentu saja, dia mungkin juga dipengaruhi oleh emosinya sendiri, dan sekarang kakak senior Wen telah menyetujui permintaan Li Tianyu, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia kembali untuk menyaksikan pertempuran itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat sikap kakak senior Wen. Lagi pula, dia sudah pernah melewatkannya sekali, dan dia tidak ingin melewatkannya untuk kedua kalinya. Karena ini mungkin yang terakhir kalinya. Jiang Yunfan kemudian meninggalkan aula utama dan kembali ke halaman rumahnya. Pertempuran ini dijadwalkan 3 hari kemudian, di peringkat terbawah peringkat surgawi.
10 istana sekte surgawi dibangun di sekitar peringkat surgawi. Di bawah peringkat surgawi terdapat sebuah plaza dengan platform pertempuran di tengahnya. Sebuah tempat di mana para kultivator paling berbakat dari sekte-sekte abadi berlatih tanding dan berkompetisi. Memasuki medan perang untuk bertanding adalah bagian dari hukum sekte abadi. Tempat itu akan menjadi medan pertempuran antara Wen Yifeng dan Li Tianyu 3 hari kemudian. Dengan keberhasilan penyelesaian tantangan ini, para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi dan Aula Diagram Ilahi sangat gembira. Selanjutnya, berita tersebut menyebar ke seluruh 10 aula sekte abadi surgawi, dan setiap jenius di 10 aula mengetahuinya. Untuk sementara waktu, pertempuran 3 hari kemudian menjadi fokus perhatian dan antisipasi semua orang. Beberapa orang jenius bahkan mulai berspekulasi tentang arah dan hasil dari pertempuran ini. Kemenangan atau kekalahan, peringkat di peringkat surgawi, dan sebagainya, semuanya ada di benak mereka, dan diskusi semakin memanas. Beberapa ahli mengatakan bahwa Li Tianyu telah mempersiapkan diri dengan baik untuk tantangan keduanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Wen Yifeng tak terkalahkan. Ada berbagai macam pendapat. Namun spekulasi dan komentar ini tidak diragukan lagi meningkatkan antusiasme dan antisipasi untuk pertempuran 3 hari kemudian. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, periode 3 hari itu telah tiba. Pada hari itu, bahkan sebelum kedua protagonis dari Aula Bela Diri Ilahi dan Aula Diagram Ilahi muncul, area di luar medan perang sudah dipenuhi orang, dan semua jenius dari 10 aula telah tiba. Bahkan individu-individu paling berbakat yang sedang mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi pun keluar lebih awal hanya untuk menyaksikan pertempuran ini. Hal ini menunjukkan pengaruh Wen Yifeng dan Li Tianyu di dalam sekte abadi Zongtian. Adegan seperti itu dapat dipahami. Kedua orang ini adalah para jenius paling luar biasa dan istimewa dalam sejarah sekte abadi surgawi, yang dihiasi dengan berbagai penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, karena pertempuran itu masih segar dalam ingatan semua jenius, mayoritas orang percaya bahwa Wen Yifeng akan memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, meskipun para master susunan ilahi memiliki kekuatan yang menakutkan, kelemahan mereka terlalu jelas. Begitu Anda melakukan kesalahan, tidak ada jalan untuk kembali. Para kultivator seni bela diri, di sisi lain, memiliki keseimbangan yang baik dalam segala aspek, tanpa kelemahan yang jelas, dan bahkan jika mereka memiliki kelemahan, kelemahan tersebut tidak fatal. Inilah alasan utama mengapa semua orang percaya Wen Yifeng bisa menang. Wen Yifeng bisa membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Li Tianyu bahkan tidak boleh membuat kesalahan sekalipun. Saat semua orang dengan penuh harap menantikan apa yang akan terjadi, sekelompok anak ajaib di satu sisi medan perang menyingkir untuk memberi jalan bagi Li Tianyu, seorang murid dari Istana Diagram Ilahi. Alih-alih mengadopsi gaya sok seperti melangkah menembus kehampaan, dia, seorang raja surgawi, menaiki tangga satu persatu dan memasuki medan perang. Ketika dia tiba, Wen Yifeng belum datang, jadi dia berdiri di sana dengan tenang menunggu Wen Yifeng. Tak lama kemudian, para jenius lainnya menyusul, menandakan bahwa Aula Bela Diri Ilahi juga telah tiba. Diiringi sorak-sorai dari para jenius yang berkumpul, para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi mengawal Wen Yifeng saat ia perlahan mendekat, dengan Jiang Yunfan berdiri di sampingnya. Hari ini, Wen Yifeng, seperti Jiang Yunfan, mengenakan pakaian putih. Ditambah dengan temperamennya yang agak dingin, penampilannya semakin luar biasa. Melihat Li Tianyu di arena pertempuran, Wen Yifeng melangkah maju. Detik berikutnya, sosoknya sudah berdiri di arena pertempuran, seolah-olah ia berteleportasi dari udara. Namun, gerakan ini tidak menimbulkan kehebohan. Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator di alam Raja Abadi, dan itu adalah operasi rutin. Kamu agak terlambat. Sambil menatap Wen Yifeng, Li Tianyu, dengan tangan bersilang di depan dadanya, berbicara perlahan, senyum tipis teruk di matanya. Mendengar itu, Wen Yifeng dengan tenang menjawab, aku tidak pernah terlambat. Surat tantangan itu menyebutkan pukul 12 siang, dan sekarang sudah tepat, tidak terlalu pagi dan tidak terlalu larut. Mendengar jawaban Wen Yifeng, senyum Li Tianyu melebar. Keduanya tidak banyak bertukar kata tentang waktu kejadian tersebut. Karena bukan itu yang mereka inginkan hari ini. Mereka berdua datang ke sini hari ini untuk satu pertarungan. Wen Yifeng, kau dan aku adalah rival lama. Aku akui aku kalah dalam pertempuran terakhir, tapi menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Saat ia berbicara, kilatan tajam muncul di mata Li Tianyu. Meskipun ia berbicara sambil tersenyum, ia memancarkan aura dominasi. Perasaan itu membuat Wen Yifeng merasa agak asing. Karena hal ini agak berbeda dengan Li Tianyu. Kuharap ini adalah pertempuran terakhir kita. Wen Yifeng tidak menjawab pertanyaan Li Tianyu. Li Tianyu mengangguk, tentu saja. Aku adalah orang yang menepati janji. Setelah pertempuran ini, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita akan hidup damai dan tidak saling mengganggu. Kalau begitu, mari kita mulai. Ekspresi Wen Yifeng tidak berubah, tetapi aura kuat mulai terpancar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, kekuatan abadi yang menakutkan dan mendominasi dilepaskan. Ledakan. Kekuatan ilahi yang luar biasa dilepaskan dari medan perang. Sementara itu, aura yang kuat merasakan medan pertempuran di sekitarnya dan sebuah penghalang otomatis muncul, mengisolasi kekuatan Wen Yifeng di dalamnya. Meskipun begitu, momen itu tetap membuat bulu kuduk merinding para anak ajaib yang menyaksikannya.
Tekanan dari seorang Raja Surgawi sungguh menakutkan. Itu benar-benar menakutkan. Namun justru karena alasan inilah ia menarik perhatian banyak orang. Di medan perang, melihat kekuatan Raja Abadi mengalir dari Wen Yifeng, Li Tianyu tidak menunda lebih lama lagi. Dia perlahan mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Wen Yifeng. Seketika, sebuah formasi ilahi yang membawa kekuatan pembunuh yang sangat besar terbentuk, dengan cahaya penghancur yang luar biasa langsung menyerang Wen Yifeng. Penghalang di luar medan perang bergetar seolah-olah akan retak. Saat cahaya malapetaka mendekat, Wen Yifeng langsung menghadapinya dengan kedua tangan. Adegan itu persis seperti saat Wen Yifeng menekan 4 konstelasi ilahi Jiang Yunfan. Saat itu, Wen Yifeng menahan naga biru dengan satu tangan dan menekan harimau putih dengan tangan lainnya. Sekarang, dia langsung meraih cahaya malapetaka yang berasal dari susunan ilahi dengan kedua tangan, lalu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya untuk menghancurkannya. Pemandangan itu memicu seruan keheranan dari para penonton. Hebat! Itu luar biasa! Untuk menahan formasi pembunuh seorang Master Arah Ilahi Alam Raja Surgawi dengan tangan kosong, jika melihat seluruh Sekte Abadi Zongtian, mungkin tidak ada orang lain selain Wen Yifeng. Melihat Wen Yifeng di medan perang, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Kakak Wen, kau sangat kuat. Jiang Yunfan juga pernah bertarung dengan Wen Yifeng sebelumnya. Meskipun saat itu ia kalah telak, Jiang Yunfan berpikir bahwa meskipun Wen Yifeng menahan diri, ia pasti menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun sekarang Jiang Yunfan tahu bahwa perasaannya salah. Saat itu, kakak senior Wen paling banyak hanya menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Kekuatan dan metode sebenarnya akan terungkap dalam pertarungannya melawan Li Tianyu. Raja Abadi melawan Raja Abadi. Bagian 1676. Pertempuran ini merupakan pertempuran terkuat di antara para jenius Sekte Abadi Zongtian dalam hampir 1000 tahun. Hal itu menjadi pusat perhatian dan antisipasi semua orang. Dibandingkan dengan Wen Yifeng dan Li Tianyu, dia beberapa kali lebih kuat dalam pertarungan mereka sebelumnya. Karena saat itu, mereka masih dewa sejati yang bertarung melawan dewa sejati lainnya. Namun, keadaan sekarang berbeda. Raja Abadi bertarung melawan Raja Abadi. Ini adalah perbedaan kualitatif. Seberapa sengit pun pertempuran di alam abadi sejati, bagaimana mungkin pertempuran tersebut dapat dibandingkan dengan medan perang di tingkat alam Raja Abadi. Pertempuran mencapai puncaknya sejak awal berkat kemampuan Wen Yifeng yang menghancurkan formasi pembunuh Li Tianyu dengan tangan kosong. Dalam sekejap, semua jenius itu menjadi gempar. Orang-orang terus meneriakkan nama Wen Yifeng dan Li Tianyu dari bawah medan perang. Jiang Yunfan berdiri di samping para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi, matanya tertuju pada pertempuran para Raja Abadi di medan perang. Serangan tunggal itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Di medan perang, formasi ilahi pertama dihancurkan oleh Wen Yifeng dengan tangan kosong. Li Tianyu sama sekali tidak terkejut, karena dia tahu bahwa Wen Yifeng memiliki kekuatan ini. Jika tidak, dia tidak akan begitu gigih bersaing dengan Wen Yifeng untuk gelar jenius paling berbakat dan terkuat di Sekte Abadi Zongtian. Sekarang, kendali atas tubuh telah beralih dari Yang Xiao ke Li Tianyu sendiri. Karena ini adalah permintaan Li Tianyu. Dia ingin bertarung langsung dengan Wen Yifeng. Yang Xiao setuju. Lagi pula, ini urusan Li Tianyu sendiri. Jika dia bisa melakukannya sendiri, itu akan lebih baik. Jika tidak, belum terlambat baginya untuk mengambil alih tubuh dan mengalahkan Wen Yifeng untuknya. Tentu saja, Yang Xiao agak terharu ketika mengetahui bahwa Wen Yifeng adalah murid dari Aula Bela Diri Ilahi. Lagi pula, dia pernah menjadi murid dari Aula Bela Diri Ilahi. Dia pernah menjadi seorang jenius terkemuka di Sekte Dewa Abadi, dengan bakat dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dengan kultivasi di alam Raja Abadi, dia tak terkalahkan di antara para sezamannya. Saat ini, ia bahkan bisa melihat sedikit bayangan dirinya di masa lalu dalam diri Wen Yifeng. Kini, lebih dari 1300 tahun kemudian, ia kembali ke Sekte Abadi Zongtian dari kaki tebing Zhenyu. Ketika melihat para murid Aula Bela Diri Ilahi, ia merasakan berbagai macam emosi. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya waktu berlalu, lebih dari 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Mereka juga takjub bahwa sejak saat itu, Aula Bela Diri Ilahi telah menghasilkan jenius luar biasa lainnya, yang mengintimidasi para jenius kontemporer dari Sekte Abadi Surgawi. Tentu saja, dia telah berjanji kepada Li Tianyu bahwa dia akan membantunya. Oleh karena itu, jika Li Tianyu menunjukkan tanda-tanda kekalahan di tangan Wen Yifeng, dia akan mengambil alih tubuhnya dan melawan Wen Yifeng menggantikannya. Yang Xiao juga menantikan hal ini. Saya menantikan pertandingan melawan Wen Yifeng. Mari kita lihat apakah orang nomor 1 di Aula Bela Diri Ilahi 1000 tahun yang lalu, atau orang nomor 1 di Sekte Abadi Zongtian 1000 tahun kemudian, yang lebih kuat. Ledakan. Pada saat yang sama ketika susunan ilahi itu hancur, beberapa susunan ilahi lainnya melayang di langit, cahaya malapetaka mereka memenuhi angkasa dan niat membunuh mereka tak terbatas. Serangan bom yang mengerikan itu langsung menghantam Wen Yifeng. Sosok berjubah putih itu langsung ditelan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan dari susunan ilahi tersebut. Adegan ini menyebabkan banyak penonton sedikit tegang. Jiang Yunfan juga sama. Namun tak lama kemudian mereka melihat seberkas cahaya surgawi muncul dari bombardiran tersebut.
Cahaya surgawi murni itu membawa tubuh Wen Yifeng. Ia memegang tombak perang platinum emas dan melayang ke udara. Tombak itu bergerak seperti naga, dan energi surgawi bergetar. Satu demi satu, susunan ilahi di langit runtuh dan lenyap menjadi langit yang penuh cahaya. Desir, desir, desir. Kemudian, sosok Wen Yifeng berkelebat beberapa kali di kehampaan, sehingga mustahil untuk melihat lintasan gerakannya. Pada saat itulah Wen Yifeng mulai mengambil inisiatif. Dia dan Li Tianyu adalah rival lama, dan dia tahu betul bagaimana cara melawan seorang master susunan ilahi. Dekati musuh, selesaikan pertarungan dengan cepat, dan ganggu proses penggunaan sihir. Jarak dekat, jarak dekat. Kecepatan yang luar biasa, tak heran kau adalah Raja Surgawi. Omong kosong, itu Raja Surgawi, tentu saja akan cepat. Jika Li Tianyu diizinkan mendekat oleh Wen Yifeng, maka pertempuran ini mungkin akan berakhir. Adegan ini sangat mirip dengan pertempuran beberapa tahun lalu. Di dalam kehampaan, Wen Yifeng terus-menerus mengubah posisi dengan cepat, membuat Li Tianyu ragu-ragu bagaimana harus menyerang, sementara dia bisa menggunakan kecepatannya untuk mendekat dan kemudian mengalahkannya dengan satu pukulan. Pertempuran telah berakhir. Tombak emas platinum di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin, dan kilatan tombak itu terus membesar di mata Li Tianyu. Gerakannya terhenti. Pertempuran beberapa tahun lalu terlintas di depan mata saya, tumpang tindih dengan pemandangan di hadapan saya. Tekadnya sedikit goyah. Tepat saat itu, kendali Li Tianyu tiba-tiba runtuh, dan Yang Xiao mengambil alih tubuhnya. Dalam sekejap, mata Li Tianyu tiba-tiba menoleh ke samping. Dia merentangkan tangannya, bersandar ke belakang, dan meluncur mundur di medan perang, menghindari serangan Wen Yifeng. Kemudian, dia menopang dirinya dengan satu tangan, berguling ke samping, dan menendang ujung tombak Wen Yifeng. Dentang. Kekuatan tendangan itu sedikit meleset dari tengah, menyebabkan tombak berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan anggun. Kemudian pistol itu kembali diarahkan ke Li Tianyu. Namun ketika menatap Li Tianyu, Wen Yifeng menyipitkan matanya dan mengerutkan bibir tipisnya. Tatapannya bertemu dengan tatapan Li Tianyu, dan di mata Li Tianyu, Wen Yifeng melihat ekspresi yang sama sekali berbeda dari ekspresi Li Tianyu. Tatapan itu bahkan lebih tajam dan lebih mendominasi daripada tatapan Li Tianyu. Aura itu sangat kuat. Kemudian, Li Tianyu, yang tubuhnya dirasuki oleh Yang Xiao, bangkit. Dia membuka telapak tangannya, dan susunan ilahi kembali terkondensasi. Namun, kali ini dia tidak bersembunyi di balik susunan ilahi, melainkan berjalan keluar dari jangkauan susunan ilahi dan menuju ke arah Wen Yifeng. Lalu dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan melompat ke udara sambil melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu diblokir oleh tombak Wen Yifeng, dengan suara keras yang memekakkan telinga. Pukulan itu membuat Wen Yifeng terlempar ke belakang, tombaknya bergetar dan mengeluarkan jeritan pilu. Langkah Wen Yifeng terus mundur hingga sepenuhnya terhalang oleh penghalang di tepi arena pertempuran. Kepalan tangan yang memegang pistol itu menyebabkan mulut harimau Wen Yifeng terbelah. Ekspresinya agak serius. Dada dan perutnya terasa bergejolak karena darah dan qi, dan dia menelan rasa logam yang naik ke tenggorokannya. Pemandangan Wen Yifeng yang terlempar ke belakang hanya karena satu pukulan membuat semua penonton tercengang. Terutama Jiang Yunfan dan para jenius lainnya dari Aula Bela Diri Ilahi. Seperti yang kita ketahui, para master susunan ilahi terampil dalam mengendalikan susunan, bukan seni bela diri, tetapi pukulan Li Tianyu barusan bahkan lebih kuat daripada pukulan seorang kultivator seni bela diri. Itu keterlaluan. Para jenius tersebut terkejut dan percaya bahwa Li Tianyu menyembunyikan kekuatan sebenarnya untuk pertempuran ini. Melihat Wen Yifeng terdesak mundur, para jenius dari Aula Peta Ilahi, meskipun ragu karena mereka belum pernah melihat kakak senior mereka, Li, berlatih seni bela diri, tetap menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan bersorak gembira untuk Li Tianyu. Bagaimana pukulanku? Li Tianyu menatap Wen Yifeng dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Setelah mendengar itu, Wen Yifeng mengarahkan ujung tombaknya secara diagonal ke arah Li Tianyu, lalu berkata, sangat kuat, agak terlalu kuat. Ada apa? Tanya Li Tianyu. Kamu sangat kuat, ini bukan seperti dirimu biasanya. Bagian 1677. Kamu sekarang sangat kuat, hampir sulit dipercaya. Ekspresi Wen Yifeng sedikit menegang mendengar kata-kata Wen Yifeng. Karena pernyataan Wen Yifeng itu benar. Li Tianyu saat ini sebenarnya bukanlah Li Tianyu, melainkan Yang Xiao, yang merupakan orang nomor satu di antara generasi muda Sekte Abadi Zongtian 1300 tahun yang lalu. 13 abad kemudian, Li Tianyu, yang berada di peringkat pertama dalam peringkat surgawi, bukanlah tandingan bagi Wen Yifeng. Dewa bela diri tingkat rendah dari kuil Dewa Bela Diri ini secara nominal berada di urutan kedua, tetapi pada kenyataannya, dia adalah yang pertama. Hal ini sudah menjadi fakta yang diakui di antara 10 jenius Sekte Abadi Zongtian beberapa tahun yang lalu. Kini, mungkin takdir yang telah membawa Yang Xiao, yang pernah diusir dari Sekte Abadi Zongtian dan Aula Bela Diri Ilahi, serta terperangkap dan mati di bawah tebing Zhenyu, untuk muncul dan menggunakan tubuh Li Tianyu untuk melawan orang nomor satu saat ini di Sekte Abadi Zongtian dan Aula Bela Diri Ilahi. Pertempuran ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selama 1300 tahun penuh. Namun, para jenius yang menyaksikan pertempuran itu tidak tahu bahwa Li Tianyu pada saat ini bukanlah Li Tianyu yang sama. Wen Yifeng juga tidak tahu.
Hanya Yang Xiao yang tahu. Adapun pertempuran yang akan datang, jujur saja, Yang Xiao juga menantikannya. Dia bisa merasakan perbedaan antara Li Tianyu dan Wen Yifeng dari pukulan tadi. Meskipun keduanya berada di alam Raja Abadi, Li Tianyu jauh lebih rendah daripada Wen Yifeng. Hal ini semakin memicu semangat juang Yang Xiao. Dia ingin melihat seberapa kuat sebenarnya makhluk ini, yang dipuji sebagai nomor satu dalam hal bakat dan kekuatan tempur di Sekte Dewa Abadi sejak zamannya 1300 tahun yang lalu. Lagi, Yang Xiao tidak mempedulikan kata-kata Wen Yifeng, dan dia tidak peduli apakah Wen Yifeng menyadarinya atau tidak. Dia hanya menginginkan satu pertempuran. Itu untuk Li Tianyu, dan juga untuk dirinya sendiri. Dia memberi isyarat kepada Wen Yifeng dengan jarinya, dan cahaya abadi yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, sajak Taois menggema, menakutkan luar biasa. Wen Yifeng, yang telah dipukul mundur olehnya, menggenggam tombaknya erat-erat dan melangkah maju, berjalan menuju Li Tianyu sekali lagi. Dia tentu saja menyadari perbedaan pada Li Tianyu saat ini. Oleh karena itu, pertempuran ini juga memiliki makna yang berbeda baginya. Bukan hanya untuk menyelesaikan dendamnya terhadap Li Tianyu, tetapi juga untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Li Tianyu sehingga memberinya kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Berdengung. Cahaya surgawi Wen Yifeng kembali berkobar, auranya yang mendominasi melambung ke langit, dikelilingi dan diperkuat oleh aturan dan prinsip Taoisme dari surga. Dia menjadi serius. Beberapa tahun lalu, dia bertarung melawan Li Tianyu dan menembus formasi ilahi Li Tianyu dengan satu tusukan tombak. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan sebenarnya pada saat itu. Sekaranglah waktunya. Ledakan. Wen Yifeng mengacungkan tombaknya, dan kilatan cahaya surgawi muncul di ujungnya. Kemudian, raungan binatang ilahi seolah mengguncang langit dari kehampaan. Dalam sekejap, situasinya berubah drastis. Kekuatan ilahi Raja Abadi yang tak tertandingi menyebabkan penghalang di arena pertempuran terus bergetar. Bahkan dengan penghalang yang menghalangi jalan, para jenius yang menyaksikan pertempuran itu samar-samar dapat merasakan aura dan tekanan mengerikan yang terpancar dari Wen Yifeng. Hal ini membuat mata para penonton berbinar, dan mereka semua menatap dengan saksama, takut melewatkan detail apapun. Li Tianyu, berdiri di depan Wen Yifeng, tetap tanpa ekspresi. Merasakan tekanan kuat yang terpancar dari Wen Yifeng, ekspresinya berubah, dan senyum tipis muncul di matanya. Itu mengesankan. Dia layak menjadi lawannya. Mengaum. Awan di langit terbelah, dan sesosok besar berwarna merah keemasan muncul dari awan dan berdiri di atas kepala Wen Yifeng. Qilin. Itulah makhluk mitos Qilin. Begitu Qilin muncul, kekuatan ilahinya menjadi lebih besar, dan kekuatan tempur Wen Yifeng sendiri juga terus meningkat seiring dengan kekuatan Qilin di langit. Teknik Qilin, guntur. Aturan-aturan luas dan prinsip-prinsip Taoisme itu jelas merupakan teknik-teknik keabadian. Saat Wen Yifeng mengangkat tombaknya ke langit, kekuatan Qilin seketika menyatu dengan tombak tersebut, diikuti oleh guntur dahsyat yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi, sangat menakutkan. Rentetan sambaran petir itu tidak kalah dahsyatnya dengan serangan jarak jauh dari formasi ilahi, dan mungkin bahkan lebih dahsyat lagi. Berdengung. Li Tianyu memiliki kekuatan abadi yang sangat besar, dengan susunan ilahi melayang di atas kepalanya. Setiap susunan mengandung kekuatan pembunuh yang tak terbatas. Yang Xiao tentu saja tidak mengetahui cara menggunakan susunan ilahi, tetapi tubuh ini mengetahuinya. Oleh karena itu, meskipun dia belum pernah mengkultivasi susunan ilahi, dia masih dapat menggunakannya dengan mudah. Di antara mereka, pancaran cahaya kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari beberapa susunan ilahi, berbenturan dengan kilat Qilin yang turun dari langit. Ledakan. Meskipun sudah ada penghalang, suara yang memekakan telinga itu tetap membuat para penonton menutup telinga dan mengerutkan kening. Ini menunjukkan kekuatan ilahi yang luar biasa dari pertempuran antara raja-raja surgawi. Teknik Qilin, surga mutlak. Melihat teknik Qilin tingkat pertamanya dihancurkan langsung oleh susunan ilahi Li Tianyu, Wen Yifeng tetap tenang. Dia menggunakan kekuatan Qilin untuk mengayunkan tombaknya di udara, dan seketika itu juga, cahaya tombak yang mengerikan melesat menembus langit sejauh ribuan kaki. Sebuah sungai bintang 7 warna muncul di celah langit yang terang, dan setiap bintang di sungai bintang yang luas itu mengandung kekuatan tertinggi. Dalam sekejap, bintang-bintang berjatuhan dari galaksi Bima Sakti, melenyapkan Li Tianyu. Teknik Qilin ini diperoleh oleh Wen Yifeng dari makam binatang suci Qilin. Teknik ini mengandung 3 lapisan teknik abadi dan sangat ampuh. Ini adalah teknik pembantaian besar-besaran. Saat memandang miliaran bintang yang jatuh dari celah langit, cahaya cemerlang terpancar di mata Li Tianyu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pupil ganda tunggal itu seolah menyimpan misteri yang tak terhitung jumlahnya, mampu menangkap penciptaan langit dan bumi serta melenyapkan segalanya. Suara mendesing. Seberkas cahaya melesat keluar dari mata Li Tianyu. Berkas cahaya itu tampak berasal dari zaman kuno, kuno dan dahsyat, mengandung kekuatan yang tak dapat dihancurkan, dan seketika memusnahkan semua bintang di galaksi Bima Sakti. Menarik, Li Tianyu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Jika Wen Yifeng menggunakan metode seperti itu lebih awal, dia akan dikalahkan bahkan sebelum dia mengambil alih tubuh Li Tianyu. Harus diakui bahwa Wen Yifeng memang sangat kuat. Yang Xiao merasa tidak ada keraguan bahwa dialah yang paling menonjol di antara semua jenius sekte surgawi pada masa itu.
Namun itu saja tidak cukup untuk dibandingkan dengannya. Teknik kilin, cahaya malapetaka surgawi. Tombak di tangan Wen Yifeng langsung menyatu dengan kilin merah keemasan di langit. Kemudian, kilin itu menyerbu tubuh Wen Yifeng. Dalam sekejap, dunia bergetar sekali lagi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan warna kuning senja muncul di cakrawala. Kemudian, gerbang surgawi terbuka, dan cahaya ilahi yang tebal turun dari gerbang surgawi, menunjuk langsung ke Li Tianyu. Langit akan segera mendatangkan malapetaka, dan akan memusnahkan segalanya. Ledakan. Berdiri di atas arena pertempuran, Li Tianyu menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba, tangannya tampak tertutupi oleh baju zirah emas. Di belakangnya, sesosok agung tiba-tiba berdiri. Saat sosok itu muncul, seolah-olah langit dan bumi akan tenggelam, seperti seorang kaisar kuno. Seketika itu juga, pancaran cahaya mengerikan melesat keluar dari tangan Li Tianyu, berbenturan dengan cahaya malapetaka surgawi milik Li Tianyu. Pada saat itu juga, penghalang platform pertempuran hancur berkeping-keping, dan medan perang langsung luluh lantak menjadi reruntuhan. Banyak sekali anak-anak ajaib terpaksa mundur, sementara mereka yang tidak sempat bergerak langsung tersengat listrik, berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka dan terluka parah di tempat. Pada saat ini, Yang Xiao juga menggunakan teknik ilahi yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Judulnya adalah, Pemusnahan Cahaya Ilahi oleh Kaisar Kuno. Bagian 1678. Teknik kilin Wen Yifeng dan cahaya malapetaka surgawi berbenturan dengan cahaya dewa pemusnah Kaisar Kuno milik Li Tianyu, Yang Xiao. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, seolah-olah langit akan runtuh dan bumi akan terbelah. Kekuatan ilahi yang terpancar dari pusat peringkat surgawi menyebar ke area seluas hampir 10.000 mil, memengaruhi hampir semua 10 istana sekte abadi. Para penonton semuanya terhempas oleh kekuatan sisa dari serangan itu. Masing-masing berdiri di kehampaan. Ledakan. Dua berkas cahaya menembus tanah dari langit, dan satu berkas melesat dari tanah ke langit. Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Tatapan mereka baik-baik saja saat memandang Wen Yifeng, tetapi ketika mereka memandang Li Tianyu, seluruh anggota 10 kebanggaan surgawi menunjukkan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Kapan Li Tianyu memperoleh kemampuan bela diri yang begitu hebat? Aku belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Ini benar-benar tidak terduga. Dan dengan benturan cahaya di hadapan mereka, pertempuran ini kemungkinan akan segera berakhir. Mana yang lebih kuat, cahaya malapetaka surgawi milik Wen Yifeng atau cahaya penghancur dewa kaisar kuno milik Li Tianyu? Jawabannya akan segera terungkap. Mendesis. Kekuatan abadi Li Tianyu melonjak, dan aura kaisar kuno di belakangnya juga meningkat drastis, dengan cahaya pembunuh dewa terus-menerus menekan cahaya kesengsaraan surgawi. Di kehampaan, sosok ilahi kilin berwarna merah keemasan di belakang Wen Yifeng meraung terus-menerus, keempat kakinya menghentak langit, menyebabkan cakrawala retak. Kemudian kilin itu meraung kesedihan, wujud ilahinya runtuh, dan Wen Yifeng ditelan oleh cahaya ilahi kaisar kuno. Kakak Wen. Pada saat itu juga, ekspresi semua jenius dari aula bela diri ilahi dan Jiang Yunfan berubah drastis. Sun Yang dan yang lainnya, khususnya, sangat terkejut. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Kakak Wen tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh Li Tianyu. Untuk sesaat, para jenius dari aula bela diri ilahi takjub melihat apa yang mereka saksikan. Bukan hanya mereka, tetapi para jenius dari aula-aula lain juga sangat terkejut. Karena pemikiran mereka sama dengan pemikiran para jenius dari aula bela diri ilahi. Wen Yifeng pasti tidak akan dikalahkan oleh Li Tianyu. Namun, itulah realita sebenarnya. Mata Jiang Yunfan berkilat, dan tinjunya mengepal erat. Di sisi aula pembunuhan, melihat Wen Yifeng ditelan oleh cahaya dewa pemusnah kaisar kuno, matanya yang indah jelas memancarkan kekhawatiran. Dia ingin melangkah maju, tetapi dia menahan diri. Di sisi lain, para jenius dari istana peta ilahi tercengang sejak Li Tianyu mulai bertarung dengan Wen Yifeng dalam seni bela diri. Karena pemandangan seperti itu sama mengejutkannya bagi mereka. Namun ketika mereka melihat Li Tianyu menekan Wen Yifeng, keterkejutan di mata mereka seketika berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Kita menang, kita menang. Kakak Li menang. Kakak Li menang. Sorak-sorai terdengar di belakang Li Tianyu, tetapi dia tetap tidak terpengaruh. Cahaya ilahi kaisar kuno di tangannya pun menghilang. Wen Yifeng mundur dengan cepat, dan kekuatan abadi yang melindunginya hancur seketika saat ia mendarat. Ia berhenti, tanpa luka atau bercak darah di tubuhnya, hanya wajah pucat. Ia menatap Li Tianyu, mengerutkan bibir dan tetap diam. Sinar cahaya ilahi itu bisa saja membunuhnya. Namun Li Tianyu tidak melakukannya. Mungkin karena takut dihukum oleh sekte abadi, atau mungkin karena alasan lain, dia berhenti. Pertempuran berakhir, dan seluruh arena menjadi sunyi senyap. Wen Yifeng, permusuhan di antara kita berakhir di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Li Tianyu berbalik sambil tersenyum. Ini adalah sebuah kontes. Pemenangnya adalah Li Tianyu, bukan, pemenangnya adalah Yang Xiao. Meskipun kalah dari Wen Yifeng, Yang Xiao merasakan perasaan Gan 3x3, perasaan campur aduk, termasuk emosi dan refleksi, bahwa aula bela diri ilahi memiliki penerus yang layak. Bahkan tanpa Yang Xiao, aula bela diri ilahi tetap bersinar terang di dalam sekte abadi surgawi.
Bagus sekali, itu sangat bagus. Ayo pergi, seru Li Tianyu kepada para murid istana diagram ilahi. Di sisi lain, orang-orang dari aula bela diri ilahi juga datang menghampiri Wen Yifeng. Melihat wajah pucat Wen Yifeng, ekspresi semua orang dipenuhi kekhawatiran. Engah. Pada saat itu, Wen Yifeng akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Jiang Yunfan segera membantu Wen Yifeng berdiri. Kakak Wen, apa kabar? Mendengar itu, Wen Yifeng menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun ia menderita kerugian dalam pertempuran ini, kerugian tersebut tidak serius. Lagi pula, Li Tianyu tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan. Beberapa hari pemulihan akan menyelesaikan masalah ini. Jiang Yunfan menatap Li Tianyu, ekspresinya sulit ditebak. Tatapan itulah yang membuat Li Tianyu seolah merasakan sesuatu, dia berhenti sejenak lalu berbalik. Dia melihat Jiang Yunfan. Pada saat itu, mata Li Tianyu tiba-tiba menajam. Tatapan itu saja sudah cukup membuat Jiang Yunfan tanpa sadar mundur 2 langkah. Di depannya, Li Tianyu sedikit mengangkat sudut bibirnya sebelum melangkah pergi. Setelah pertempuran besar berakhir, para jenius dari setiap istana bubar dalam keheningan. Jiang Yunfan dan yang lainnya membawa Wen Yifeng kembali ke aula bela diri ilahi. Pertempuran ini mengejutkan semua jenius dari 10 istana sekte abadi surgawi. Di mata mereka, Li Tianyu menjadi sosok yang menakutkan, dan tak seorang pun berani mempertanyakan posisinya sebagai nomor 1 dalam peringkat surgawi. Pertempuran hari ini adalah bukti terbaik. Dengan mudah menghancurkan Wen Yifeng. Itu sudah menjelaskan semuanya. Tidak lama setelah Jiang Yunfan dan kelompoknya kembali ke aula bela diri ilahi, seseorang datang ke pintu mereka. Itu Shen Jiujiu. Kakak Shen, apakah kau datang untuk menemui kakak Wen? Tanya Jiang Yunfan pelan, sambil menatap Shen Jiujiu. Jika dia mengatakan ini sebelumnya, dia pasti akan tersenyum, tetapi sekarang dia tidak bisa tersenyum. Shen Jiujiu mengangguk, lalu sebuah kotak giok muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Jiang Yunfan, berikan ini padanya. Jiang Yunfan terkejut. Kakak Shen, bukankah kau akan masuk untuk melihatnya? Shen Jiujiu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Tanda pisah. Kuil Sentu. Dalam pertempuran ini, Yang Xiao menggantikan Li Tianyu dan menghancurkan Wen Yifeng, membantu Li Tianyu memperkuat posisinya sebagai orang nomor 1 di Sekte Abadi Zongtian. Namun ada satu hal yang lebih dihargai Yang Xiao daripada Wen Yifeng. Tepat setelah pertempuran berakhir, dia menyadari bahwa ada orang lain di aula bela diri ilahi, berpakaian putih dengan rambut putih. Yang Xiao telah sepenuhnya menghafal penampilan Jiang Yunfan. Dia sepertinya merasakan aura yang familiar terpancar dari Jiang Yunfan. Tapi aku masih sedikit ragu. Lagi pula, itu hanya sekilas pandang. Namun, Yang Xiao tahu dalam hatinya bahwa lebih baik mempercayainya daripada tidak. Sekalipun itu hanya salah persepsi, dia tidak ingin membiarkannya begitu saja. Jiang Yunfan. Saat Yang Xiao menggumamkan nama itu, pupil ganda di matanya berkedip dan muncul. Apakah Jiang Yunfan juga seorang murid dari aula bela diri ilahi? Dengan kesadaran ilahinya, Li Tianyu mengangguk, ya, bakat orang ini tidak boleh diremehkan. Meskipun kultivasinya saat ini biasa-biasa saja, dia adalah seorang jenius yang bakatnya tidak kalah dengan Wen Yifeng. Yang Xiao masih ragu dengan penjelasan Li Tianyu. Lagi pula, jika seseorang seperti Wen Yifeng, yang tidak memiliki pupil ganda, dapat memiliki bakat luar biasa seperti itu, maka orang lain mungkin juga dapat memilikinya. Namun, sebagai seseorang dengan pupil ganda, niat membunuhnya terhadap bangsanya sendiri tidak akan pernah hilang. Jadi, sambil memainkan manik giok di tangannya, Yang Xiao berkata pelan, aku ingin membunuh Jiang Yunfan ini. Mendengar hal ini, Li Tianyu, yang sedang berada dalam kesadaran ilahinya, merasa agak bingung. Meskipun Jiang Yunfan memiliki beberapa dendam masa lalu terhadapnya, dia sama sekali tidak mengenal Yang Xiao. Sekalipun kita bertemu hari ini baru pertemuan pertama kita. Mengapa? Yang Xiao mengangkat sudut bibirnya dan menjawab dengan setengah tersenyum, karena dia mungkin tipe orang yang sama sepertiku. Meskipun aku tidak membunuhnya, dia tetap akan mencoba membunuhku jika dia tahu aku ada di sana. Kalau begitu, sebaiknya aku membunuhnya saja. Sempurna, itu juga akan menjadi keuntungan besar bagi kita berdua. Bagian 1679. Hanya dengan satu pandangan, Yang Xiao merasakan niat membunuh terhadap Jiang Yunfan. Saya merasa hal semacam ini tidak dapat diandalkan. Namun, indera orang yang memiliki pupil ganda dapat diandalkan. Sampai sekarang pun, dia masih ragu apakah identitas Jiang Yunfan sama dengan identitasnya, yaitu seseorang dengan pupil ganda. Itu tidak penting. Lagi pula, dalam perebutan pupil ganda, lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan satu orang lolos. Dia sudah tahu ini. Lagi pula, alasan dia mampu mencapai posisi teratas di antara para jenius Sekte Dewa Abadi adalah karena pendekatannya yang tegas dan tanpa ampun. Setelah dia mengambil keputusan, bunuh saja dia. Hal semacam ini penuh misteri dan keanehan. Bahkan jika Yang Xiao sendiri adalah orang dengan pupil ganda, dia tidak akan berpikir bahwa dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Jika tidak, dia tidak akan dipenjara di bawah tebing penekan penjara dan terjebak di sana hingga mati. Pertikaian antara kedua murid itu telah ditakdirkan oleh surga.
Dia tidak bisa mengubahnya. Jika dia tidak membunuh orang lain dengan pupil ganda, mereka akan membunuhnya. Selain itu, mereka yang memiliki pupil ganda adalah makhluk simbiosis. Jika salah satu meninggal, seluruh kekayaan yang lain dapat diambil. Ini adalah peluang dan keberuntungan yang luar biasa, melampaui tradisi dan kesempatan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada alasan untuk melewatkannya. Tentu saja, Yang Xiao juga tidak mau ketinggalan. Dia tidak ingin secara permanen menduduki tubuh Li Tianyu, karena itu akan tidak adil bagi Li Tianyu. Terlebih lagi, tubuh ini bukanlah yang dia inginkan. Meskipun Li Tianyu sangat berbakat dan memiliki keberuntungan yang tak tertandingi, pada akhirnya dia hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menanggung beban pupil ganda Yang Xiao. Fakta bahwa hanya satu dari pupil ganda Yang Xiao yang muncul setelah penggabungan mereka adalah contoh yang paling jelas. Oleh karena itu, Yang Xiao ingin membangun kembali tubuh untuk dirinya sendiri. Tubuh yang sempurna. Untuk mencapai semua ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Pengembangan diri saja jauh dari cukup. Terus terang saja, meraih keberuntungan seseorang dengan pupil ganda bisa melampaui usaha orang lain selama 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Penawaran ini terlalu menggiurkan. Inilah juga alasan utama perjuangan hidup dan mati di antara mereka yang memiliki pupil ganda di dunia ini. Mereka yang memiliki pupil ganda semuanya adalah jenius bela diri, dan tidak ada kultivator bela diri yang dapat menahan godaan seperti itu. Karena mereka semua mendambakan kekuasaan. Yang Xiao pun tidak terkecuali. Jadi setelah pertarungannya dengan Wen Yifeng, dia memperhatikan Jiang Yunfan. Itulah yang akan menjadi tujuannya. Yang Xiao kini sangat berharap bahwa Jiang Yunfan memang benar-benar orang yang memiliki pupil ganda. Tentu saja, Yang Xiao juga tahu bahwa kultivasi Jiang Yunfan belum mencapai alam raja abadi saat ini, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika tidak, jika dia menunggu sampai Jiang Yunfan benar-benar mencapai alam raja abadi, akan sulit untuk bertindak. Jika tubuh asli Yang Xiao masih ada, dia yakin bisa membunuh Jiang Yunfan bahkan jika Jiang Yunfan mencapai alam raja abadi. Namun, sekarang dia berada di tubuh Li Tianyu, sulit untuk mengatakannya. Pertama, kekuatan pupil ganda ditekan dan dilemahkan. Tubuh ini tidak dapat benar-benar menampilkan kekuatan pupil gandanya. Kedua, ada kekuatan fisik dan spiritual Jingji, sebuah konsep yang mencakup perkembangan mental dan spiritual. Dibandingkan dengan dirinya 1300 tahun yang lalu, meskipun Li Tianyu sudah dianggap berada di puncak sekte abadi Zongtian saat ini, fisiknya masih jauh lebih rendah daripada Yang Xiao. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai sejak dini. Jika tidak, kesempatan ini akan benar-benar terlewatkan. Memikirkan hal ini, ketajaman yang luar biasa terpancar dari mata Li Tianyu, Yang Xiao, dan niat membunuh melonjak di matanya. Tanda pisah. 3 hari telah berlalu sejak pertempuran antara Wen Yifeng dan Li Tianyu berakhir di Aula Bela Diri Ilahi. Wen Yifeng mengalami luka serius dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Selama periode ini, Feng Chen, kepala Aula Bela Diri Ilahi, datang menemui Jiang Yunfan dan memintanya untuk mengambil alih jabatan Wen Yifeng di Aula Bela Diri Ilahi untuk sementara waktu. Hal ini membuat Jiang Yunfan agak bingung. Lalu dia bertanya, "Jadi, Anda mau pergi kemana, Pak?" Feng Chen menjawab, "Saya punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan, seperti minum teh, berjalan-jalan, bermain catur, dan memancing." Jiang Yunfan. Astaga, banyak sekali yang terjadi, tapi tidak ada satupun masalah serius. Namun, status Jiang Yunfan di Aula Bela Diri Ilahi memang meningkat. Dalam hal kekuatan tempur, Jiang Yunfan memang orang nomor 1 setelah Wen Yifeng. Dia berada di tingkat ke-7 alam abadi sejati dan bahkan dapat bersaing dengan alam raja abadi dalam arti tertentu. Meskipun dia mungkin tidak menang, setidaknya dia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan alam raja abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh jenius abadi sejati manapun. Dalam hal efek jera. Berbicara soal efek jera, pada hari pertamanya memimpin Aula Bela Diri Ilahi, Jiang Yunfan langsung mengirim semua kakak-kakak seniornya yang malang ke Laut Kilin untuk kultivasi penyiksaan. Dia mengendalikan kekuatan petir dan api ilahi di dalam Laut Kilin. Jangka waktunya adalah 1 tahun. Meskipun beberapa kakak dan adik senior melawan dengan gigih, mereka semua akhirnya tunduk pada tirani Jiang Yunfan. Saudara-saudari senior yang terhormat, kalian akan berterima kasih padaku setahun dari sekarang. Di tepi pantai Kilin, Jiang Yunfan berbicara sambil tersenyum. Dalam beberapa bulan terakhir, Jiang Yunfan telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi mereka. Sekarang saatnya untuk mulai menempa fisik dan kekuatan abadi mereka. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya mengubah setiap dari mereka, dia dapat menjamin bahwa ranah setiap orang pasti akan meningkat setahun dari sekarang. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak berani membiarkan mereka masuk ke menara pemurnian surga, karena seseorang bisa dengan mudah tewas jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Oleh karena itu, Jiang Yunfan hanya bisa melemparkan mereka ke Laut Kilin untuk berkultivasi. Meskipun Laut Kilin tidak sebaik menara pemurnian surga, sebelumnya memang begitu. Sekarang, dengan pengelolaan Jiang Yunfan yang cermat, Laut Kilin akan segera menjadi tempat kultivasi terlarang kedua dari Aula Bela Diri Ilahi, tetapi akan ditingkatkan secara signifikan. Artinya, tempat itu dapat menempa kultivasi seni bela diri tanpa berakibat fatal.
3 hari setelah Jiang Yunfan mengambil alih balai bela diri ilahi, Wen Yifeng pulih dari luka-lukanya dan keluar dari pengasingan. Melihat Jiang Yunfan di aula utama, Wen Yifeng tak kuasa menahan senyum. Apakah ketua aula menempatkanmu di posisi ini? Mendengar itu, Jiang Yunfan mendongak, matanya dipenuhi kegembiraan saat ia menatap Wen Yifeng. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal ini. Untungnya, dia tahu bahwa luka Wen Yifeng tidak serius, jika tidak, dia tidak akan pernah setuju. Di mana mereka? Sekembalinya, Wen Yifeng tentu saja memperhatikan kesunyian aula bela diri ilahi. Meskipun tidak banyak murid di aula bela diri ilahi, seharusnya tidak sesunyi ini. Jadi, dia menatap Jiang Yunfan, menunggu jawaban Jiang Yunfan. Aku mengirim kakak-kakakku untuk berkultivasi di Laut Kilin, Jiang Yunfan terkekeh. Kemudian dia mendekatkan wajahnya ke telinga Wen Yifeng dan membisikkan sesuatu. Setelah mendengarkan, ekspresi Wen Yifeng sedikit terguncang. Dia jelas terkejut dengan apa yang dikatakan Jiang Yunfan. Setelah itu, dia pergi ke Laut Kilin bersama Jiang Yunfan. Baru setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Wen Yifeng menyadari mengapa mereka semua tampak seperti telah berlatih kultivasi selama beberapa tahun tanpa istirahat hanya dalam 1 bulan. Jadi begitu. Setahun dari sekarang, fisik dan kekuatan abadi semua kakak dan adik senior akan ditempa oleh petir dan api ilahi, menjadi lebih kuat dan lebih murni. Mereka tidak akan bisa memasuki menara pemurnian surga untuk kultivasi, dan hal yang sama akan berlaku di Laut Kilin mulai sekarang, kata Jiang Yunfan pelan. Kemudian keduanya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke aula bela diri ilahi, Wen Yifeng tiba-tiba mengingatkan Jiang Yunfan, jangan memprovokasi Li Tianyu. Mendengar itu, tatapan Jiang Yunfan menjadi lebih dalam. Dia berkata dengan suara berat, kakak senior Wen, menurutmu apakah mungkin Li Tianyu saat ini bukan lagi Li Tianyu di masa lalu? Mendengar itu, Wen Yifeng segera berbalik. Pernyataan ini berani sekaligus menakutkan. Wen Yifeng pernah memikirkannya pada hari pertengkaran mereka, tetapi dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam. Tanpa diduga, Jiang Yunfan memiliki ide yang sama dengannya. Li Tianyu memang telah berubah. Bagian 1680. Jiang Yunfan sudah merasakan perubahan pada Li Tianyu ketika semua orang pergi ke Gunung Jiuxiao. Namun, keadaan saat itu berbeda dengan sekarang. Pada saat itu, Li Tianyu memancarkan aura pembunuh dan kekerasan. Namun sekarang, tempat itu memancarkan kesombongan dan kehadiran yang mendominasi. Seseorang dapat mengubah penampilannya, tetapi temperamen seseorang tidak mudah diubah. Selain itu, semua orang berada di Sekte Abadi Zongtian. Meskipun mereka tidak selalu bertemu, mereka tetap dapat mengetahui pergerakan satu sama lain dengan jelas. Namun, perubahan Li Tianyu terjadi secara tiba-tiba. Lebih tepatnya, itu terjadi setelah kembali dari kaki tebing Zhenyu. Ini adalah sesuatu yang membuat seseorang berpikir mendalam. Dibandingkan dengan Jiang Yunfan, pemahaman Wen Yifeng tentang hal ini sebenarnya lebih dalam dan lebih akurat. Lagi pula, dia dan Li Tianyu adalah rival lama. Bahkan Wen Yifeng merasa bahwa Li Tianyu telah menjadi sangat kuat dan sulit ditebak setelah pertempuran beberapa hari yang lalu. Mungkin Li Tianyu masih tetap Li Tianyu. Tapi itu hanya bagian tubuhnya saja. Kau juga merasakannya, tanya Wen Yifeng dengan suara berat, sambil menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengangguk. Sebenarnya, meskipun kekuatan tempur Li Tianyu luar biasa di awal pertempuran, itu tidak cukup untuk membangkitkan kecurigaan Jiang Yunfan. Paling-paling, itu hanya akan mengejutkannya. Wajar jika seseorang menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, wajar bagi seorang kultivator seni bela diri untuk memiliki kartu truf. Tetapi yang benar-benar membuat Jiang Yunfan merasa bahwa Li Tianyu aneh adalah tatapan baliknya. Tatapan itu. Meskipun mungkin semua orang mengira bahwa Li Tianyu menoleh untuk melihat Wen Yifeng. Namun hanya Jiang Yunfan sendiri yang tahu bahwa tatapan itu bukan ditujukan kepada Wen Yifeng, melainkan kepadanya. Jiang Yunfan sangat yakin akan hal ini. Hanya karena satu tatapan itu, kekuatan pupil ganda di dalam tubuh Jiang Yunfan aktif sesaat. Pada saat itu, Jiang Yunfan mengakui bahwa dia sedikit panik. Lalu, seketika itu juga, dia mundur 2 langkah. Di dunia ini, hanya ada satu kemungkinan yang dapat menyebabkan seseorang dengan pupil ganda secara tak terkendali mengaktifkan kekuatan pupil gandanya, yaitu, mereka telah menemukan seseorang dari jenis mereka sendiri. 2 murid bertemu. Namun, jika Li Tianyu adalah orang yang memiliki pupil ganda, maka hal itu tidak masuk akal. Karena ia juga pernah ke Istana Peta Ilahi dan memiliki kontak dekat dengan Li Tianyu, jika Li Tianyu memiliki pupil ganda, ia pasti tidak akan sepenuhnya tidak menyadarinya saat itu. Hal yang sama berlaku untuk Li Tianyu. Tidak peduli seberapa sengaja ia mencoba menyembunyikannya, mustahil untuk menyembunyikan benturan aura antara 2 orang dengan pupil ganda dalam jarak sedekat itu. Namun, jika Li Tianyu bukanlah orang yang memiliki pupil ganda pada saat itu, tetapi hanya dengan satu tatapan beberapa hari yang lalu dapat menyentuh kekuatan pupil ganda Jiang Yunfan, itu adalah pertanyaan lain. Oleh karena itu, meskipun masalah Li Tianyu tampak menakutkan jika ditelaah lebih dekat, bukan berarti tidak ada solusinya. Itu berarti bahwa Li Tianyu di masa lalu memang bukan orang dengan pupil ganda, melainkan hanya seorang jenius biasa yang sangat berbakat. Kemudian, ia menjadi orang dengan pupil mata ganda. Ini menjelaskan bagaimana perasaan saya terhadap Jiang Yunfan.
Ini juga menjelaskan mengapa Li Tianyu, yang jelas-jelas tidak mengetahui teknik bela diri dalam pertarungan sebelumnya dengan kakak senior Wen, mampu mengalahkannya kali ini, dan mengapa dia menggunakan teknik bela diri alih-alih formasi ilahi. Awalnya, Jiang Yunfan menganggap ide itu agak terlalu mengada-ada. Namun sekarang tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Artinya, Li Tianyu yang asli mungkin telah meninggal di tebing Zhenyu, tetapi tubuhnya dirasuki oleh seseorang bermata dua yang meninggal di dasar tebing Zhenyu, dan jiwanya dihidupkan kembali. Mendesis. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa menahan napas. Kemudian, ia menyampaikan pemikirannya kepada Wen Yifeng. Tentu saja, ia tidak menyebutkan individu bermata dua, melainkan menggantinya dengan individu kuat dalam deskripsinya. Siapakah dia? Meskipun hal-hal seperti itu terdengar mengerikan, namun memang terjadi. Fenomena para ahli bela diri yang merasuki tubuh orang lain memang benar-benar ada di dunia ini. Namun, baik Jiang Yunfan maupun Wen Yifeng tidak tahu siapa yang merasuki Li Tianyu. Aku tidak tahu. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya sedikit, jika memang seperti yang kita pikirkan, maka siapapun yang meninggal di tebing Zhenyu mungkin saja. Sejak berdirinya Sekte Abadi Zongtian, ratusan murid telah meninggal di kaki tebing Zhenyu. Yang mengejutkan Jiang Yunfan adalah seseorang dengan pupil ganda benar-benar bisa mati di sana. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan benar-benar tidak tahu apakah dia harus mengasihani orang dengan pupil ganda itu atau dirinya sendiri. Dia bahkan sempat menemukan hal seperti ini. Dia benar-benar tidak beruntung. Mungkin karena sedang memikirkan orang dengan pupil ganda, mata Jiang Yunfan yang dalam tiba-tiba berbinar. Seolah teringat sesuatu, dia tersenyum dan menatap Wen Yifeng. Kakak Wen, mungkin aku bisa mencari tahu siapa orang itu. Mendengar itu, Wen Yifeng benar-benar tercengang. Keduanya kemudian memasuki aula utama, dan sesuai permintaan Jiang Yunfan, Wen Yifeng menyerahkan buku yang sama dari tebing Zhenyu yang telah ia tunjukkan sebelumnya kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan sekali lagi membuka buku klasik itu. Orang dengan pupil ganda. Sepanjang sejarah, telah ada banyak individu yang sangat berbakat. Oleh karena itu, mereka yang sudah lanjut usia tentu saja tidak boleh dimasukkan dalam kategori ini. Selain itu, orang tersebut mahir dalam seni bela diri. Oleh karena itu, aula-aula di dalam Sekte Abadi Zongtian yang tidak mempraktikkan ilmu bela diri dapat dikecualikan, sehingga hanya menyisakan aula bela diri ilahi, aula yang murni, dan aula kesombongan di antara 10 aula tersebut. Menentukan batasan usia dan lingkup tempat praktik dapat secara langsung menyaring banyak pilihan yang tidak tepat. Hasil akhirnya akan dipilih dari antara para murid yang dipenjara di bawah tebing penekan penjara di ketiga aula ini. Setelah membaca buku itu lagi, Jiang Yunfan akhirnya memilih 2 kandidat. Hanya mereka berdua yang paling cocok. Istana Chunyang, Wei Seng Nanyang. Aula Senwu, Yang Xiao. Kemudian, Jiang Yunfan menuliskan kedua nama itu dan menatapnya. Wen Yifeng, yang berdiri di samping, sangat bingung dengan tindakan Jiang Yunfan. Karena dia tidak tahu mengapa Jiang Yunfan bisa memilih 2 orang ini dari ratusan orang. Apakah kau yakin? Tanya Wen Yifeng pelan, sambil menatap Jiang Yunfan. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Ini adalah kandidat yang paling mungkin memiliki tubuh Li Tianyu. Jiang Yunfan awalnya mengincar talenta-talenta paling menonjol dari ketiga aula, tetapi sejak berdirinya Sekte Abadi Zongtian, tidak ada seorang pun dari aula kesombongan yang pernah dihukum dan dikirim ke tebing penjara. Itu berarti hanya tersisa Chunyang Hall dan Senwu Hall. Kedua orang ini kebetulan memenuhi kriteria, jadi merekalah 2 orang yang menurut Jiang Yunfan adalah kandidat yang paling mungkin. Melihat kedua nama itu, Jiang Yunfan sedikit mengerutkan kening. Meskipun Istana Chunyang dapat dianggap sebagai tempat untuk berlatih seni bela diri, pada akhirnya istana ini berfokus pada kultivasi fisik dan kultivasi sekunder berupa penguatan tubuh, suatu poin yang tidak tercermin dengan baik pada Li Tianyu hari itu. Oleh karena itu, Jiang Yunfan mengambil pena lagi, dan setelah ragu-ragu cukup lama, dia mencoret nama Wei Sheng Nanyang dari Istana Chunyang. Pada titik ini, hanya 1 orang yang tersisa dalam daftar. Aula Bela Diri Ilahi, Yang Xiao. Jadi, benda ini sebenarnya berasal dari aula bela diri ilahi. Gumam Jiang Yunfan, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak heran dia tidak melukai atau bahkan membunuh kakak senior Wen dalam pertempuran mereka hari itu, melainkan hanya mengalahkannya. Mereka datang dari jauh, menghargai ikatan persahabatan yang mereka bagi di istana yang sama. Namun itu hanya berlaku untuk Wen Yifeng. Jika orang yang bersembunyi di dalam tubuh Li Tianyu saat ini memang Yang Xiao, dan dia memang orang dengan pupil ganda, maka dia mungkin tidak akan peduli dengan persahabatan sebagai sesama anggota istana. Tentu saja, Jiang Yunfan juga tidak akan melakukannya.